Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan, dan tentunya juga saya kasih. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Kita menghayati pengorbanan Kristus. Mari kita meneladani Dia yang telah setia dan taat sampai mati kepada Bapa. Bacaan kita pagi hari ini adalah tentang pelayanan kasih, dan Tuhan menghendaki saya dan saudara belajar seperti Tuhan Yesus, yang sekalipun dia kaya tapi dia rela menjadi miskin supaya umat, supaya orang berdosa, supaya seluruh manusia ini bisa menjadi kaya, asalkan dia percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 sudah kita baca pagi hari ini, dan saya rindu mengulangi di ayat yang ke-8 dan beberapa ayat saya akan sampaikan kepada saudara tentang pelayanan kasih seperti yang dilakukan Yesus dengan pengorbanannya karena kasihnya yang besar kepada kita, dan apa sungguhnya yang saya dan saudara saya teladani. Tentunya kita tidak bisa sama seperti Kristus yang mati di kayu salib, tapi ada bagian hidup kita yang bisa rela supaya saudara-saudara yang lain bisa diselamatkan, bisa mendapatkan bahagia, bisa mendapatkan sukacita. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, penulis surat 2 Korintus menyampaikan hal ini berkaitan dengan kesaksiannya pelayanan kasih yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Dikatakan di sana, saudara-saudara, kami memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Jadi jemaat Tuhan itu bisa melakukan seperti yang dilakukan Yesus atau meneladani Yesus. Seperti yang saya katakan, sesungguhnya bukan kita akan disalib lagi, bukan di kayu salib, di gunung lagi, bukan, tetapi kita menyalibkan diri kita. Itu karena kasih karunia. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan dulu, maka kita mampu untuk memberikan. Saudara bisa lihat pagi hari ini saya turun dari altar, dari mimbar. Bahkan mungkin saudara lihat background kita bahwa hari ini altar kita gunakan untuk menampung sedikit saja, mungkin tidak terlalu banyak pelayanan kasih yang akan kita lakukan. Memang orang mengatakan ini bukan kabar yang paling baik, tetapi paling tidak ini menjadi kabar baik. Hari ini kita memberikan pelayanan kasih kepada saudara kita yang memerlukan. Di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak orang mengalami kesulitan, dan tentunya itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan jemaat pada waktu itu selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, justru sukacita mereka meluap, dan sekalipun dan meskipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saya tahu sebagai gembala, keberadaan kita mungkin terbatas, mungkin tidak punya kemampuan yang lebih, tapi kerelaan kita untuk bersama-sama melakukan sesuatu untuk melayani saudara kita yang lain, itu adalah meneladani Yesus. Saya rindu di pagi hari ini kita meneladani Dia. Dia yang sudah rela mati, Dia yang sudah rela disalibkan, bahkan dikatakan penderitaan Dia itu menanggung kita. Dosa kita lah yang ditanggung, keberadaan kita lah yang ditanggung. Bahkan dengan jelas Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tentunya sebagai orang percaya, saya dan saudara belajar, dan saya mengajarkan untuk bukan kita mencari supaya kita kaya menjadi orang percaya, bukan, tetapi justru kasih karunia kita ini bisa memperkaya banyak orang, bisa menyelamatkan banyak orang,
bisa membuat orang yang kurang beruntung, membuat orang-orang yang memerlukan bisa tertolong. Itulah teladan dan itulah makna pengorbanan Kristus. Ketika kita bersama-sama memperingati Jumat Agung ini, pengorbanan Kristus ini, saya rindu, mari kita perjamuan suci, perjamuan Tuhan, yang meskipun pelaksanaannya di waktu-waktu ini karena pandemi harus kita mungkin harus di rumah kita masing-masing, dan saya akan berkeliling di rumah saudara, tetapi kita juga mari bisa memberikan perjamuan makan dengan saudara yang lain. Mungkin kita tidak pesta pora, tapi paling tidak kalau kita bisa menikmati makan, orang-orang di sekitar kita juga masih bisa menikmati. Saya selalu menyerukan, tetap jaga soliditas, artinya kesatuan kita. Tetap kita jaga solidaritas, artinya apa? Kebersamaan. Dengan jelas Alkitab menyatakan, supaya apa? Kamu yang kelebihan bisa mencukupkan kekurangan orang-orang yang lain. Dengan kerelaan, kita pun memberi bukan di luar kemampuan kita, tetapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan jelas sekali Tuhan menyatakan supaya ada keseimbangan, supaya kita tidak menjadi terlalu berlebihan, tetapi kelebihan kita bisa mencukupkan kekurangan yang lain. Saudara, pagi hari ini saya secara singkat menyampaikan firman ini, dan mari di waktu-waktu terus ini kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah berbuat baik kepada kita. Mari kebaikan Tuhan kita bagikan kepada saudara kita yang lain, kepada mereka yang memerlukan. Ada masih begitu banyak di sekitar kita, dan percayalah Tuhan akan terus menolong. Tuhan akan terus memberkati kita. Tidak apa-apa kita mungkin sepertinya habis, tidak apa-apa sepertinya kita menjadi miskin, tapi percayalah Tuhan akan memberikan kekayaan besar kepada kita. Yang terlebih penting adalah kaya akan kemurahan, bermurah hati, dan Tuhan akan memberikan kemurahan kepada kita. Jadi berdoa, tetap tinggal di rumah hari ini, sepanjang hari ini kita akan melayani dan berdoa. Apa yang ada di belakang saya ini kita akan bagikan, dan ini menjadi berkat orang-orang di sekitar kita, dan tentunya kita juga akan mendapatkannya. Dan lebih dari itu, Tuhan sendiri akan memberkati saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat merayakan Jumat Agung.